Ya, oke baik, selamat pagi adik-adik sekalian ya. Untuk video kali ini Bapak akan membawakan materi terkait masalah perilaku abnormal ya. Jadi materinya mata kuliah psikologi keperawatan. Jadi nanti kita akan ada perilaku abnormal sama pembentukan sikap nantinya. Oke, jadi kalau kita berbicara masalah psikologi, artinya kita akan berbicara masalah perubahan perilaku ya. Kemudian kita juga akan berbicara masalah pikiran, karena ini psikologi itu tidak jauh-jauh dari yang namanya psikis, perilaku maupun pikiran ya. Jadi untuk materi kali ini yaitu perilaku abnormal. Nah, di sini jelas di pengertiannya yaitu menurut J.P. Chaplin ya. Dikatakan abnormal itu artinya berbeda atau sangat menyimpan dari kenormalan. Artinya dia tidak normal. Jadi kalau abnormal tidak normal atau berbeda. Nah, kemudian tingkah laku abnormal adalah tingkah laku yang menyimpang secara menyolok dari acuan normatif, sehat atau diinginkan secara psikologis dilihat dari sudut pandang penyesuaian diri. Nah, ini jadi kalau perilaku abnormal adalah orang-orang yang tidak normal perilakunya atau berbeda daripada orang lain ya, atau secara umumnya seperti itu dia berbeda. Nah, ini menurut para ahli ya. Jadi Rita L. Atkinson ya, jadi perilaku abnormal adalah perilaku yang secara statistik tidak sering terdapat atau menyimpang dari norma yang ada. Menyimpang artinya berbeda secara menyolok dari norma yang terdapat di masyarakat, tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan atau maladaptif ya. Sakit jiwa seperti mengalami penderitaan batin yang akut, selalu merasa khawatir, mengalami berbagai macam rasa sakit, gelisah, atau mungkin tidak dapat tertidur. Jadi kalau misalnya adik sekalian memiliki ciri-ciri seperti ini, itu jelas ya, berarti sakit jiwa atau perilakunya tidak normal. Oke. Kemudian ini perilaku abnormal ya, ada gangguan kecemasan. Nah, kemudian gangguan kecemasan itu mencakup sekelompok gangguan di mana rasa cemas merupakan gejala utama ya. Kecemasan utama atau gangguan panik. Atau kecemasan dialami di mana individu berupaya mengendalikan perilaku maladaptif atau yang tidak biasa pada dirinya ya. Gangguan fobia, fobia itu artinya ketakutan pada sesuatu, atau gangguan obsesif atau kompulsif. Nah, jadi yang pertama adalah gangguan kecemasan. Artinya kalau orang yang tidak cemas berarti dia merupakan perilaku-perilaku yang tidak normal. Kenapa? Karena biasanya orang itu harusnya dia lebih tenang ya, lebih bisa bersikap bijak dan lain-lain. Jadi kalau kecemasannya berlebihan, itu berarti sudah tidak normal. Nah, kemudian ya, gangguan kecemasan merata dan gangguan panik. Jadi kalau cemas itu ada beberapa tingkatan ya, masih ringan, sedang, berat. Nah, yang paling berat itu adalah panik namanya. Itu. Jadi panik itu termasuk gangguan kecemasan, tapi yang paling beratnya. Nah, ciri dan keluhan fisik seorang yang mengalami gangguan kecemasan merata ya. Ya, ini ciri-cirinya. Biasanya setiap hari hidup dalam keadaan tegang. Jadi adik-adik sekalian bisa baca ciri-cirinya di sini ya. Nah, di sini ada keluhan fisiknya, tidak dapat tenang, tidur terganggu, kelelahan, macam-macam sakit kepala, kepeningan, jantung berdebar-debar. Nah, ini ciri-cirinya, dia selalu merasa serba salah dan khawatir. Nah, itu. Jadi hati-hati kalau misalnya terdapat ciri-ciri atau keluhan fisik seperti ini, itu biasanya mengalami kecemasan yang merata. Oke. Kemudian ciri dan keluhan fisik seorang yang mengalami serangan panik. Nah, ini yang lebih tinggi lagi daripada gangguan cemas yang berat. Nah, ini bila seorang dalam keadaan tiba-tiba yang penuh keprihatinan dan teror yang kuat, merasa takut, merasa sendiri, kemudian parnoan ya, kayak misalnya ada orang yang seperti ada orang yang mau membunuh, seperti ada orang yang mengejar terus menerus. Nah, itu biasanya gangguan panik. Keluhan fisiknya ya pasti jantung berdebar-debar, kehabisan nafas, sesak nafas ya, berkeringat yang banyak sekali sampai keringat dingin, rasa mual ya, otot-otot bergetar dan kepusingan. Oke, jelas ya. Nah, yang kedua ada gangguan fobia ya, dan obsesif. Nah, fobia ini adalah gangguan
yang mengandung ketakutan yang cukup spesifik, berbeda atau tersendiri dengan cara tertentu. Nah, biasanya gangguan fobia ini ya, biasanya kalau seseorang dikatakan menderita gangguan fobia bereaksi dengan ketakutan yang amat sangat pada suatu stimulus atau situasi menurut kebanyakan orang tidaklah berbahaya. Nah, contohnya misalnya ada orang yang takut dengan ketinggian, ada orang yang takut dengan tempat yang rame. Jadi kalau dia berada di ketinggian biasanya pusing, kemudian pingsan ya. Kalau dia berada di tempat yang ramai dia merasa tidak nyaman, kemudian bisa jadi ketakutan atau kabur. Itu bisa jadi fobia. Atau misalnya takut terhadap hal-hal yang orang bilang, lo kok bisa takut seperti itu, padahal itu biasa saja. Ada orang yang takut sama ulat ya, ada orang yang takut sama bunyi klakson mobil. Nah, itu jadi hal-hal yang dianggap biasa tapi dia takuti banget. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang terkena fobia itu. Nah, ciri-ciri orang fobia adalah orang tersebut menyadari bahwa ketakutannya tidak rasional, dipengaruhi oleh nalar, tetapi dia tetap merasakan kecemasan, mulai dari rasa serba salah sampai panik. Nah, yang hanya dapat diredakan dengan menghindari benda atau situasi yang menakutkan itu. Banyak orang-orang seperti ini. Nah, ciri-ciri fobia lainnya adalah rasa takut tersebut sangat mengganggu kehidupan sehari-hari individu, jelas. Apalagi kalau misalnya yang takut dengan ada biasanya yang takut dengan air. Nah, itu yang bahaya tuh, bahkan sampai tidak mandi. Nah, ini kita nanti berbicara di ranah jiwa ya. Di ranah jiwa, jadi nanti kalau sudah semester lanjutan untuk keperawatan jiwa, nah ada orang-orang yang takut air sampai tidak pernah mandi dan lain-lain. Nah, itu. Oke. Contoh individu yang mengalami fobia, nah ini seorang wanita yang takut tempat tertutup sehingga tidak berani naik lift, akhirnya menolak tawaran kerja karena kantornya terletak di lantai 2. Banyak. Jadi hal-hal yang menurut kita biasa saja tapi bagi dia itu adalah hal yang sangat menakutkan. Nah, itu. Seorang pasien yang takut melihat jarum suntik, ini banyak sekali ya, sehingga ia memilih untuk berobat secara tradisional. Kalau lihat jarum suntik itu langsung keringat dingin pucat. Nah, itu. Bagaimana fobia berkembang ya? Fobia berkembang melalui pengalaman yang menakutkan, misalnya takut pada pesawat setelah mengalami musibah di udara. Ada juga misalnya kalau dia takut jarum suntik, pernah satu kali mungkin disuntik, jadi tidak ada itu orang fobia yang tiba-tiba pasti ada satu pengalaman yang membuat dia menjadi trauma, akhirnya tidak mau mengulang hal yang sama, atau tidak tiba-tiba nyangkut di bawah sadarnya bahwa itu adalah hal yang sangat menakutkan bagi dia pribadi. Nah, ini fobia berkembang melalui pengamatan ya dan imbalan, misalnya fobia sekolah. Anak kecil biasanya bukan merasa takut pada sekolah tapi takut berpisah dengan ibunya dan orang tuanya. Jadi banyak hal yang membuat orang biasanya fobia. Itu biasanya diawali dari semenjak kecil ya. Trauma itu diawali semenjak kecil. Nah, kalau obsesif ya, obsesif merupakan gangguan terus-menerus dari pikiran dan bayangan yang tidak mereka inginkan. Nah, ini orang-orang yang obsesif ini. Kalau kompulsif merupakan desakan yang tidak tertahan untuk melaksanakan tindakan atau ritual tertentu. Orang yang mengalami gangguan obsesif kompulsif merasa terpaksa berpikir tentang hal-hal yang tidak ingin mereka pikirkan atau melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan. Nah, ini contohnya ya. Pikiran tentang kuman penyakit obsesif dihubungkan dengan mencuci alat-alat, makan berkali-kali sebelum dipakai. Nah, ini. Jadi apapun yang dilakukan ya, misalnya keluar rumah pasti masuk itu harus mandi dulu, kemudian cuci semuanya dulu karena takut dengan kuman ya. Mungkin menyentuh barang-barang yang ada di rumah temannya, langsung pulangnya itu harus cuci semuanya. Jadi itu orang-orang yang obsesif kompulsif. Nah, berikutnya untuk memahami gangguan kecemasan ya, kadang kita mempunyai pikiran yang mencekam, yang desakan untuk melahirkan perilaku tertentu. Tapi bila seorang mengalami kelainan obsesif kompulsif, maka pikiran dan desakan semacam itu akan memenuhi benaknya sepanjang waktu sehingga benar-benar mengganggu kehidupannya. Kecemasan adalah emosi yang tidak menyenangkan seperti khawatiran, keprihatinan, dan rasa takut. Ini ada dua cara menanggulangi kecemasan ya. Ini bisa diterapkan bagi pasien-pasien yang mengalami kecemasan atau diagnosa keperawatannya dia kecemasan. Penanggulangan kecemasan dengan menitik beratkan pada masalahnya. Individu ya, menilai situasi yang menimbulkan kecemasan dan kemudian melakukan sesuatu untuk mengubah atau menghindarinya. Jadi kita harus tahu dulu ya, dia cemasnya karena apa gitu. Ya,
kemudian kita selesaikan masalahnya itu yang membuat dia cemas. Nah ini kalau yang kedua adalah menitik beratkan pada emosinya. Nah, jadi kita harus membuat dia lebih rileks dengan berusaha misalnya tarik nafas yang dalam, buat lewat hidung, atau tidak membayangkan hal-hal yang menyenangkan. Yang jelasnya emosi dari rasa cemas itu bisa dihilangkan. Oke. Nah ini gangguan afektif ya. Gangguan afektif merupakan gangguan suasana hati. Nah, orang yang lagi hatinya mood terganggu dapat mengalami depresi atau manik, girang berlebihan. Kemudian salah satu dari gangguan afektif itu depresi ya. Jadi orang yang mood atau girang berlebihan ternyata juga adalah gangguan perilaku yang abnormal atau tidak normal. Jadi jangan terlalu kegirangan ya. Makanya ada pepatah mengatakan bahwa bahagialah seadanya jadi jangan terlalu berlebihan. Nah itu. Nah yang pertama adalah depresi. Pada orang normal, depresi merupakan keadaan kemurungan, sedih, patah semangat yang ditandai dengan perasaan tidak pas ya, menurunnya kegiatan dan pesimisme menghadapi masa depan. Nah itu. Situasi yang paling sering menyebabkan depresi adalah kegagalan. Pasti kalau orang gagal itu biasanya akan depresi ya, mengurung diri di kamar, tidak mau ketemu orang lain, bahkan ada yang sampai tidak mau makan ya, sedih terus menerus atau bahkan nangis terus menerus. Nah itu ya. Kemudian ciri utama depresi tidak adanya harapan dan patah hati. Nah, orang yang patah hati itu berarti adalah ciri-ciri yang orang depresi. Nah, depresi dianggap abnormal apabila depresi itu di luar kewajaran. Misalnya ya, merasa jenuh dan tidak mempunyai semangat hidup, apa-apa loyo ya, apa-apa dikerjakan malas, nah tiba-tiba ingin menangis, bahkan mungkin mencoba bunuh diri. Nah, kalau sudah mencoba bunuh diri, lompat atau minum racun, itu berarti sudah depresi ya, atau yang sudah tidak normal itu. Nah, berikutnya, depresi merupakan respon normal terhadap berbagai stres kehidupan. Tapi kalau dia depresinya berlebihan, larut terus-menerus, kemudian lama sekali, nah itu biasanya sudah tidak normal. Nah, ini manik atau kegirangan yang berlebihan ya. Ini menderita mania atau psikosis manis depresi ya. Tanda-tanda mania yaitu tingkah laku berang, keras, bengis, kasar, dan tidak terkontrol ya. Ciri-ciri mania itu dengan pembuatan motorik yang berlebihan atau maniak sebenarnya. Nah ini. Jadi ada orang yang bahagia sekali kalau lihat temannya susah, nah itu artinya maniak itu. Ada orang yang senang sekali membunuh sesuatu hewan ya. Nah itu maniak semua itu. Jadi maniak ada maniak ringan, berat ya. Jadi itu. Nah, ini manik sampai depresi berbeda dengan maniak atau maniak ini ada maniak ya. Nah, atau depresi saja, tapi banyak orang mengalami maniak juga mengalami saat depresi, episodenya berganti-ganti. Kadang dia maniak, kadang dia senang sekali ya. Kadang dia tiba-tiba sedih. Nah, itu. Kadang dia tiba-tiba menangis, kadang tiba-tiba tertawa sendiri. Nah, ini sebenarnya ada perilaku-perilaku yang abnormal. Nah, ini untuk memahami gangguan afektif ya. Gangguan afektif adalah gangguan perasaan karena depresi ya, seperti mania atau berganti-ganti antara keduanya. Hal ini disebut juga gangguan maniak depresif. Nah, teori psikoanalisis ya. Ini adalah teori-teori terkait masalah psikologis atau psikis ya, memandang depresi sebagai suatu pengaktifan kembali. Hilangnya kasih sayang orang tua pada seorang yang bersifat tergantung pada persetujuan eksternal dan cenderung mengalihkan kemarahan untuk ditahan. Teori belajar memusatkan pada penguatan positif yang kurang ya, sikap mengkritik diri dan tidak berdayaan yang dipelajari. Nah, beberapa kecenderungan genetik atau pengalaman masa lalu dapat menyebabkan orang diserang depresi pada waktu mengalami stres. Biasanya akan sembuh sendiri ya, bahagia, moodnya naik sendiri, tapi ketika ada pemicunya ya, itu bisa kembali lagi depresinya. Nah, ini mania disebabkan kelebihan norepinefrin ya, norepinefrin ya atau serotonin, yaitu suatu persenyawaan ya atau hormon atau bahan campuran yang kita jumpai dalam otak. Nah, yang diyakini orang berperan sebagai transmiten atau pemancar ya, neural atau saraf, dan memainkan peranan penting dalam pengaturan jadwal tidur dan emosi. Biasanya sulit tidur orang ini.
Depresi disebabkan berkurangnya norepinefrin dan serotonin ya. Depresi juga dapat merupakan perasaan ketidakberdayaan atau hilangnya dukungan sosial. Nah, sampai ke tadi gangguan perilaku abnormal, kemudian apalagi masuk ke gangguan kepribadian ya. Tadi juga ada maladaptif. Gangguan kepribadian timbul jika sifat-sifat kepribadian menjadi tidak luas dan bersifat maladaptif sehingga mengganggu kemampuan individu dalam memenuhi fungsinya. Yang kedua, orang yang menderita gangguan kepribadian biasanya merasa tidak terganggu atau cemas dan tidak mempunyai motivasi untuk merubah perilakunya. Ini biasanya kalau kita lihat nanti ke belakang ya, yang mana itu gangguan kepribadian. Nah, biasanya orang-orang yang gangguan kepribadian ini merasa tidak bersalah itu. Ya, merasa tidak sakit, merasa baik-baik saja. Nah, untuk mengubah hal-hal yang berada pada dirinya biasanya agak susah kalau misalnya dia terkena gangguan kepribadian. Kenapa? Karena merasa baik-baik saja. Nah, orang menderita gangguan kepribadian tidak kehilangan kontak dengan realita atau tidak menunjukkan kekacauan perilaku yang menyolok. Beda kalau misalnya dia gangguan lebih kepada depresi dan lain-lain, itu kelihatan. Tapi kalau gangguan kepribadian ya, kita bisa lihat dia seperti orang yang normal tapi sebenarnya tidak. Nah, itu mari kita lihat bentuk-bentuk gangguan kepribadian ya. Ada namanya gangguan kepribadian narsistik. Nah, ini cinta pada diri sendiri nih, narsis, atau selalu mau eksis. Nah, itu alay dan lain-lain. Itu sebenarnya kalau orang yang narsistik merasa bahwa saya nih ya hebat, saya nih jago dan lain, itu narsistik semuanya tuh. Orang-orang seperti ini kadang sulit kita ubah untuk dia merasa rendah diri atau misalnya rendah hati nih. Karena kalau sudah terkena sindrom narsistik ya seperti itu ya. Dengan ciri-ciri seperti berikut: mempunyai rasa kepentingan diri yang melambung, yang dipenuhi dengan hayalan-hayalan sukses. Nah, itu selalu merasa bahwa saya ini adalah orang yang sukses, saya punya ini, saya punya itu dan lain-lain. Nah, itu padahal tidak ada. Itu berarti masuk gangguan kepribadian narsistik tuh. Selalu mencari pujian dan perhatian. Nah, hati-hati kalau orang yang selalu mencari pujian dan perhatian, berarti kena gangguan kepribadian ya, gangguan jiwa ya, narsistik namanya. Nah, itu tidak peka terhadap kebutuhan orang lain, egois, yang jelasnya dia saja yang butuh ya, sering mengeksploitasi kebutuhan orang lain. Gangguan kepribadian yang tergantung ya, gangguan kepribadian yang tergantung, ciri-cirinya itu adalahnya orientasi hidup yang pasif, yang jelasnya semua semua kebutuhannya harus dipenuhi orang lain ya, malas, pasif, kemudian tidak mau bekerja dan lain-lain. Nah, itu tidak mampu mengambil keputusan atau tanggung jawab ya, cenderung menyalahkan diri sendiri ya, selalu mengharapkan dukungan orang lain. Nah, itu gangguan kepribadian yang tergantung itu. Artinya dia tergantung kepada orang lain, tidak bisa hidup sendiri ya. Nah, gangguan kepribadian antisosial ya atau psikopatik, tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Yang jelasnya kebanyakan menyendiri ya. Seperti sangat mudah berbohong ya. Jadi senang sensasi yang bersukaria dan hampir tidak memikirkan efeknya, tidak mampu mengubah perilakunya sekalipun dihukum, merasa tidak salah. Nah, orang cerdas ya. Orangnya cerdas, menarik, menyenangkan dan cukup lihai mengelabui orang lain. Bertindak semau hati, meninggalkan keluarga dan bertindak kriminal. Nah, itu gangguan kepribadian antisosial itu ya. Nah, dua ciri umum gangguan kepribadian antisosial, yang pertama adalah tidak ada rasa cintanya ya, dan tidak ada rasa bersalahnya. Nah, itu. Jadi kalau ada di antara kita yang tidak ada rasa cinta sama sekali, tidak kasihan sama orang lain, dan tidak ada rasa bersalah, yang jelasnya sudah melakukan kesalahan ya biasa saja, tidak mau minta maaf dan lain-lain, nah, itu berarti masuk gangguan kepribadian. Oke, nah, ini bisa dibaca di bawahnya. Nah, ini memahami gangguan kepribadiannya ya, seperti berbagai pola interaksi dalam keluarga dapat mengubah perkembangan pribadian. Nah, biasanya kalau gangguan kepribadian ini itu biasanya yang dibangun dari kecil, pola perilaku atau didikan dari keluarga. Nah, itu yang membangun biasanya sampai gangguan kepribadian itu terjadi. Bahkan ada yang gangguan kepribadian itu memiliki dua kepribadian atau kepribadian ganda. Biasa di depan begini sikapnya, di belakang seperti ini, di temannya lagi berbeda.
tiba-tiba berbeda beberapa detik, langsung berbeda lagi beberapa detik, itu biasanya gangguan kepribadian itu. Nah itu biasanya ada trauma masa kecil ya, sehingga membentuk hal-hal seperti ini. Nah, pola interaksi melibatkan para orang tua yang tidak ajak, tetap tidak berubah dalam memberikan kasih sayang, imbalan, dan hukuman. Akibatnya anak tersebut tidak mempunyai pedoman jelas untuk perilaku dan teladan yang dapat diandalkan, yang dapat dijadikan dasar identitas diri. Nah, ini gangguan kepribadian merupakan pola perilaku maladaptif yang sudah lama ada, yang merupakan cara-cara yang tidak dewasa dan tidak wajar dalam mengatasi stres ya, atau dalam memecahkan masalah. Nah, kemudian berikutnya sampai ke schizophrenia ya. Ini perilaku maladaptif yang lainnya adalah schizophrenia. Ini merupakan nama yang diberikan pada beberapa gangguan ditandai dengan ciri-ciri tersebut. Parahnya kekacauan kepribadian, distorsi realita ya, atau kalau ibaratnya tidak bisa menerima kenyataan, ketidakmampuan untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, merasa lemah dan lain-lain, pengunduran atau penarikan diri atau isolasi sosial ya. Kemudian gangguan pada kehidupan emosional atau efektif, selalu merasa murung, sedih atau bahkan ketawa sendiri. Nah, itu bergantung pada halusinasi, delusi dan tingkah laku negativistis. Oke, ini schizophrenia nih. Ciri-ciri utamanya schizophrenia itu ya kekacauan pikiran dan perasaan, tidak menentu kan. Nah, kekacauan persepsi. Kekacauan persepsi ini artinya apa? Apa yang dipahami itu berbeda dari orang lain. Kemudian kekacauan afektif, perasaan yang berubah-ubah, tidak menetap. Nah, itu mood, kadang baik, kadang tiba-tiba marah, ya kan? Penarikan diri dari realita, delusi dan halusinasi. Halusinasi, delusi, bahkan sampai halusinasi ini merasa melihat itu, merasa melihat ini, merasa mendengar itu, merasa mendengar ini yang orang lain tidak dengar maupun lihat. Berikutnya adalah kekacauan pikiran dan perasaan ya. Schizophrenia ini kekacauan pikiran dan perasaan. Kekacauan pikiran pada schizophrenia adalah suatu kesulitan umum untuk menyaring stimulus yang tidak relevan. Nah, pada individu tersebut menanggapi begitu banyak stimulus pada waktu bersamaan dan sulit mengambil makna dari masukan yang berlimpah. Jadi terlalu banyak masukan ya. Nah, ini kekacauan persepsi ya, bisa dibaca kurang lebihnya seperti ini. Tubuh mereka sendiri tampak tidak sama lagi ya. Tangannya tampak lebih besar atau kecil, kaki mereka tampak sangat panjang. Kemudian beberapa penderita tidak dapat mengenali diri mereka sendiri dalam kaca dan melihat bayangannya seperti rangkap tiga. Nah, itu padahal kacauan persepsi. Apa yang orang lain lihat beda dari penglihatannya dia. Nah, ini kekacauan afektif ya. Biasanya tidak dapat memberikan respon emosional yang normal dan wajar, yang wajar. Nah, contohnya nih seperti seorang ayah tidak menunjukkan respon emosional ketika diberitahu keluarganya diserang kanker. Ya, dia biasa saja. Biasanya orang itu kaget atau bagaimana, itu tidak. Oke, datar. Penarikan diri dari realita ya, ada bisa baca ini. Nah, seorang cenderung menarik diri dari pergaulan dengan orang lain dan menjadi asik dengan pikiran dan hayalannya sendiri. Jadi hati-hati yang selalu mojok di kamar, tidak mau bersosialisasi dengan dunia luar. Tapi ke depan banyak orang-orang seperti ini ya. Lebih banyak waktunya di dunia maya. Itu, Pada kasus schizophrenia akut, penarikan diri dari realita hanya bersifat sementara. Nah, tapi kalau yang kronis, menjadi semakin bertahan sehingga orang tersebut benar-benar tidak responsif pada peristiwa eksternal, tetap diam dan tidak bergerak selama berhari-hari dan harus dirawat seperti bayi. Nah, delusi dan halusinasi ya. Delusi yaitu perasaan, keyakinan atau kepercayaan yang keliru. Tapi halusinasi ya persepsi atau tanggapan yang keliru. Nah, jadi delusi itu ya, dia adalah di atasnya lagi halusinasi. Kalau ilusi adalah pengamatan yang menyimpang. Ilusi lebih kepada penglihatan ya. Lebih kepada penglihatan, dia betul-betul merasa melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Itu ilusi. Nah, kemudian halusinasi sama, bukan hanya penglihatan tapi lebih kepada pendengaran. Dia bisa mendengarkan apa yang tidak kita dengar, kemudian dia bisa merasakan apa yang kita tidak dengar, rasa, dia bisa mencium apa yang kita tidak cium. Itu biasanya halusinasi itu kan. Delusi di atasnya lagi, bahkan sudah
perasaan, keyakinan atau kepercayaannya itu sudah sangat keliru. Nah, ini delusi yang paling umum, keyakinan bahwa kekuatan eksternal mencoba mengendalikan pikiran dan tindakan orang ya. Karena pada tahap skizofrenia akut, proses pikiran dan persepsi yang menyimpan disertai pula dengan berbagai delusi. Nah, itu. Ya. Delusi ini sama seperti misalnya dia merasa bahwa dirinya adalah presiden, nah, itu. Delusi penganiayaan berkeyakinan bahwa orang atau kelompok tertentu mengancam atau diam-diam merencanakan melawan orang tersebut. Nah, ini ada contoh-contohnya. Nah, ini delusi kehebatan ya. Berkeyakinan bahwa orang tersebut sangat kuat dan penting, tidak begitu umum. Ya. Seorang delusi penganiayaan disebut paranoid. Nah, bisa dibaca ya. Contoh-contohnya delusi. Ini halusinasi. Nah, ini kalau halusinasi auditory yang seperti Bapak tadi bilang, dia mendengarkan ya, dengarkan suara-suara tertentu yang orang lain tidak dengar. Kalau visual itu lebih kepada melihat, sensorik lebih kepada merasakan. Nah, ini. Nah, masuk ke alkoholisme dan ketergantungan obat. Nah, ini buat adik-adik sekalian yang masih minum nih ya. Jadi kalau minumnya mungkin 2 kali seminggu ya masih normal ya, tapi kalau sudah sampai tiap hari, tiap menit, bahkan tiap detik ya, tidak bisa tenang kalau tidak minum, nah itu berarti termasuk alkoholisme itu. Nah, itu. Ya, dan ketergantungan obat. Nah, jadi hati-hati ya. Nah, seperti ini kurang lebihnya ya, 4 tahap perkembangan alkoholisme. Peralkoholik, prodromal ya, gawat dan sampai ke kronis. Nah, ini bisa dibaca ya. Yang mana itu tahap alkoholik. Nah, kemudian ini prodromal ya. Nah, ini tahap gawat. Kemudian tahap kronis. Nah, oke. Nah, ini ketergantungan obat ya. Suatu penelitian longitudinal tentang anak-anak di New York menunjukkan adanya tahapan bir atau anggur, minuman keras ya, marijuana atau ganja ya, obat-obat psikoaktif. Nah, ini mengapa orang menggunakan obat-obat psikoaktif seperti misalnya apa lagi? Tramadol ya, kemudian obat-obatan untuk menenangkan pikiran ya. Biasanya pengaruh orang tua, pengaruh teman, faktor kepribadian maupun lingkungan. Ini kalau pengaruh orang tua seperti ini penjabarannya ya, ini jelas sekali. Kalau pengaruh teman, nah gini. Nah, ini faktor kepribadian ya. Karena rasa ingin tahu biasanya. Oke. Ini faktor pengaruh orang tua, faktor teman atau faktor kepribadian mempengaruhi penggunaan obat-obatan untuk pertama kali. Tetapi begitu seorang menjadi tergantung pada obat secara fisik, maka motivasinya berubah secara radikal. Karena orang itu telah berkenalan dengan suatu kebutuhan baru ya. Nah, itu jadi mau dicoba terus-menerus. Oke, ini bisa di capture ya. Nah, seperti ini. Oke ya. Jadi itu adalah macam-macam perilaku abnormal. Oke, kita lanjut ke materi kedua.